dari Denis Denis ya. terkait dengan pasal 27A pencemaran nama baik. Betul, udah selesai ya. Tadi sangat menyenangkan sekali ya. Seru deh guys, menyenangkan sekali. Jadi salah satu fakta adalah bahwa Denis bilang Doktif menghapus statement. Doktif, komentar Doktif itu adalah berita hoax yang Denis sampaikan. Karena ternyata penyidik tadi juga melihat ya, Kita sudah kasih lihat langsung ke penyidiknya Doktif langsung. tidak pernah menghapus. Tidak ada. Jadi kalau bukan Doktif, siapa dong yang menghapus? Doktif tanya. Ayo ya. Terus tadi ketemu Bang Rasman juga ya di dalamnya. Betul. Doktif baru dengar kayaknya Denis tadi Bang Rasman bilangnya tersangka kayaknya. Betul. Jadi sebentar lagi juga Denis katanya akan sidang di Sumatera Utara. Jadi sarannya Doktif, kamu fokus aja dengan kasus tersangkanya kamu ya di Medan, di Sumatera Utara ya tadi ya bilangnya. Sumatera Utara. Persisnya ada tuh nggak tahu. Tadi yang jelas tadi juga ketemu Bang Rasman cerita mungkin setelah Lebaran insya Allah nanti bakal ada sidang buat Denis yang statusnya sudah menjadi tersangka. Teman-teman tahu kawan? Statusnya Denis tersangka di Sumatera, tahu ya? Jadi insya Allah kalau begitu kita nggak tahu, baru tahu tadi ceritain lagi. Tadi berapa pertanyaan dan sudah apa saja? Kurang lebih ada 18 itu termasuk pokok perkaranya sekitar 8 lah. Sedikit, pokok perkaranya sedikit banget, gitu sedikit banget pokok perkaranya. Tapi sekarang kita juga akan melaporkan Nah itu kita rahasiakan dulu. Nanti Ya. setelah kita buat laporan baru kita akan informasikan ke rekan-rekan. kita lapor. Sama pencemaran nama baik ada 2 orang yang cukup juga terkenal di dunia permedsosan, pertiktokan, tapi sepertinya dugaannya seneng banget menyebar hoax. Doktif ini sebenarnya paling nggak mau, tapi kok semakin lama semakin kesini doyan banget. Doktif pada apa gitu loh. Dari mulai yang nggak mau, akhirnya semakin terpicu dan akhirnya dibilangin oleh teman-teman juga, udah dong kalau sudah kayak begini lebih baik kita harus melawan. Dan juga untuk kasus tersangkanya Doktif mungkin ya yang ini mungkin ya betul, Doktif memang tersangka ya. Akhirnya Doktif sudah mendapatkan suratnya. Doktif ucapkan terima kasih wa syukurillah, alhamdulillah wa syukurillah, Doktif sudah ditetapkan menjadi tersangka. Gitu dong tepuk tangan ya. Kenapa udah tegang gitu ya? Kenapa? Di sini Doktif akan semakin giat membongkar bahwa begini ya guys. Doktif menjelaskan di situ kata-kata yang dia laporkan adalah fix bukan dokter, just tipper. Kenapa Doktif katakan fix bukan dokter? Karena pada saat AS melakukan tindakan just tipper, dia bukan seorang dokter. Ya, kalau seorang dokter tidak akan mungkin melakukan tindakan-tindakan ilegal seperti itu. Memasukkan barang, memasukkan skincare yang tidak berbadan POM ke Indonesia. Itu bukan tindakan seorang dokter. Betul ya Pak? Ya? Betul. Saya hanya ingin menegaskan bahwa apapun yang dibilang di konten oleh dokter detektif yang bilang saudara Situngken ini sebagai justiper itu benar adanya. Itu fakta. Itu fakta. Dan Dan tidak seharusnya pihak kepolisian Polrestabes Medan seharusnya tidak bisa meningkatkan status menjadi tersangka Doktif ini. Karena apa? Unsurnya itu jelas tidak memenuhi. Ya, Perlu dicatat itu. Perlu saya tekankan unsurnya tidak memenuhi untuk pasal 27A pencemaran nama baik untuk pasal 45. Itu aja saya ingin tegaskan. ada pesan untuk lawyernya Bang? Ya, Lawyernya si kalau Pak, ya, kita sebagai sesama sesama advokat saling lah, mengingatkan. saling mengingatkan. Apabila memang tidak memenuhi unsurnya, maaf abangku, senior saya, jangan dipaksakan atau memberi setidaknya jangan memberi tekanan yang tidak ada benarnya kepada para penegak hukum. Kalau memang tidak memenuhi unsur, ya wes, tolong jangan dibuat alasan apapun untuk menjadikan seorang itu tersangka hanya karena kepentingan. Itu aja Bang. Tapi kalau Doktif sendiri apa sih yang menjadi alasan mereka terburu-buru gitu menetapkan Doktif jadi tersangka? Apakah Doktif sampaikan? Kayaknya sepertinya wartawan udah pada tahu deh, yang mancing aja. Udah pada tahu ya mungkin ya. Doktif no komen di sini karena mungkin salah satu dugaannya supaya Doktif berhenti membongkar ini.
Tapi yang jelas sekali lagi, AS itu adalah seorang justiper. Buktinya semua ada, ya. Jadi agak aneh dan sangat janggal. Karena itu Doktif melaporkan ke Propam ya, dan juga melaporkan ke Karwasidik dengan kejanggalan-kejanggalan yang kita rasakan ini. Dan mungkin ada pasal yang itu pencemaran nama baik bisa gugur ya guys. Dengan apa? Mungkin Bang bisa dijelaskan. Yang pertama alasannya kenapa tidak memenuhi unsur atau bisa menggugurkan suatu pasal 27 itu atau pasal 45 itu karena dia memberitahukan, menginformasikan suatu kenyataan kepada khalayak ramai, dan itu memang harus diinformasikan sehingga otomatis tidak ada pencemaran nama baik Karena itu fakta. karena itu Dan untuk kepentingan publik. Ya. Jadi agar kalian jangan lagi membeli produk-produk ilegal dari Bangkok meskipun penjualnya adalah seorang dokter. Itu tujuan Doktif. Ya. Makanya Doktif bilang pada saat dia justiper dia bukanlah seorang dokter. Ya. Oke? Oke. Udah. Makasih. Terakhir tadi kan bisa datang jam 8 dong. Pemeriksaan tadi. Baru sih tadi Dokter. Kita sekitar 1 jam lah, di 1 jam itu juga sambil bercanda. Sambil bercanda ketemu Bang Rasman. Jadi Doktif itu melakukan interview pemeriksaan itu dengan sukacita. Seneng banget kita ketawa-ketawa, bercanda-bercanda, iya kan? Ah lucu deh pokoknya, seru guys. Jadi nggak ada Dan nama penyidiknya tegang. juga bersahabat dengan kita memberikan Bingung, apapun. kadang-kadang penyidiknya juga bingung. Udah deh laporin balik aja, malah disarankan untuk melaporkan balik. Betul. Udah. Bilang katanya dia melaporkan karena ada kata-kata yang terkait anaknya. Gimana nih dok? Di sini Doktif mungkin nanti akan diserahkan ke penyidik saja, ya karena Doktif tidak ingin ya kejadian ini menjadikan ajang pansos untuk oknum-oknum tertentu, gitu ya. Betul. Jadi Doktif menduga adanya pansos dari Doktif, jadi Doktif nggak mau ya. Udah, lebih baik sarannya Doktif, Dennis fokus di persidangan yang akan mungkin dilaksanakan nanti setelah Lebaran, itu aja. Ya. Oke. Oke. Terkait yang komedi postingannya Dennis, apakah benar memang akun Doktif atau seperti apa dok? Ya kalian tahu dokter detektif itu adalah akunnya Doktif. Dokter detektif itu adalah akunnya Doktif. Tapi apakah sesuai apakah dugaan pencemaran nama baik itu bisa dibuktikan? Nah, itu kan nanti benar-benar penyidik yang akan Kita bisa bicara. ke teman-teman penyidik aja. Oke? Oke. Oke guys ya, ketemu laporannya apa? Dokter, Masalahnya di bawah dok, dokter bilang katanya minta dibuktikan nih jika memang terbenar benar dia gimana dok? Siapa? Untuk dokter DRL. oh untuk DRL, pesan satu Doktif, DRL hari ini datang nggak dia ke Polda sesuai dengan panggilan? Karena hari ini jadwalnya dia dipanggil di Polda Metro Jaya. Datang nggak? Ya udah, tanyakan dia jangan mangkir ya. Dokter nggak mangkir berarti datang. Kalau dia mangkir nggak ini? Kalian yang jawab. Dokter laporan dulu ya sayang. Nanti. Dapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.